Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 90 juta rupiah yang menimpa seorang ibu rumah tangga, IRT, di kota Ambon akhirnya menemui titik terang. Terduga pelaku bernama Vetral Barbanet Haparera berhasil ditemukan setelah sempat dikabarkan sempat berpindah di wilayah kota Ambon dan terakhir dikabarkan tidak berada di wilayah Ambon. Kasus ini bermula dari perkenalan pelapor bernama Sriyanti Tuhulele dengan terlapor melalui media sosial Facebook pada 10 Januari 2025. Dari perkenalan tersebut, keduanya kemudian menjalin komunikasi intens hingga akhirnya pelapor mulai meminjam uang kepada terlapor. Dalam aksinya, terlapor mengaku bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan bernama Nusantara Sakti Group (NSC) dan meminta bantuan korban untuk meminjamkan uang sebagai dana talangan pencairan BPKB milik nasabah perusahaan tersebut. Pada awalnya, pinjaman dilakukan dalam jumlah kecil dengan jaminan sepeda motor dan dikembalikan tepat waktu. Hal itu membuat Sriyanti Tuhulele percaya. Hingga akhirnya, terlapor akhirnya meminta pinjaman dalam jumlah besar dengan alasan pencairan BPKB mobil yang membutuhkan dana sekitar 70 juta rupiah. Setelah sebagian pinjaman sebelumnya dikembalikan, korban pun menyerahkan uang hingga total 90 juta rupiah dengan janji pengembalian dalam waktu 1 minggu. Saat itu terlapor sempat mengembalikan sebagian pinjaman kepada pelapor dengan total 13 juta rupiah. Pengembalian dilakukan secara bertahap, yakni 7 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 400 ribu rupiah, dan 600 ribu rupiah pada waktu yang berbeda di awal Februari 2025. Namun dalam waktu berjalan, ketika jatuh tempo pada pembayaran berikutnya, ia belum membayarkan dan Vetral Barbanet Haparera memberikan berbagai alasan. Terlapor menyebut bahwa proses pencairan terkendala karena dokumen nasabah belum lengkap. Bahkan, terlapor sempat memberikan nomor WhatsApp seorang yang disebut sebagai nasabah. Belakangan terungkap, sosok yang dimaksud diduga merupakan ibu dari terlapor sendiri yang diduga digunakan untuk meyakinkan korban. Korban yang mulai curiga kemudian mendatangi kantor perusahaan tempat terlapor mengaku bekerja. Dari sana diketahui bahwa terlapor sudah tidak aktif bekerja dan perusahaan tidak pernah menggunakan dana talang dari pihak luar. Tak hanya itu, sepeda motor yang dijadikan jaminan sebelumnya juga diduga merupakan motor rental. Bahkan muncul informasi bahwa terlapor membawa uang milik rekan kerjanya. Merasa dirugikan, Sri melaporkan kasus itu ke Polda Maluku pada 26 Februari 2025. Laporan itu awalnya mendapatkan mediasi, walaupun langkah tersebut tidak mendapatkan titik terang dan disebutkan terlapor mengingkarinya. Sehingga laporan kembali dilayangkan pada November 2025 ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, penyidik sempat mengalami kendala karena terlapor tidak berada di wilayah Ambon. Tak tinggal diam, korban berinisiatif mencari sendiri keberadaan terlapor. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika korban memperoleh informasi bahwa terlapor berada di kota Sorong. Pada 16 Maret 2026, pelapor mulai berangkat ke Sorong dan berhasil menemukan terlapor di sebuah pusat perbelanjaan, tepat di gerai Jeko Donuts, Cafe kawasan Ramayana. Penemuan tersebut dibantu oleh seorang saksi yang merupakan teman dari terlapor. Korban kemudian mengamankan terlapor dan melakukan komunikasi secara langsung. Dalam pertemuan itu secara kooperatif, terlapor akhirnya bersedia bertanggung jawab dan sepakat untuk kembali ke Ambon bersama korban. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat pernyataan tertulis yang dibuat pada 17 Maret 2026 di kota Sorong. Surat tersebut ditandatangani di atas meterai oleh terlapor, korban, serta saksi. Dalam isinya, terlapor mengakui dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kerugian pelapor dan tanpa adanya paksaan. Korban juga mengaku memiliki bukti tambahan berupa rekaman video saat menemukan terlapor di Sorong yang memperkuat kronologi kejadian. Selanjutnya, pelapor dan terlapor bertolak kembali ke Ambon menggunakan kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI, pada Kamis 19 Maret 2026. Setibanya di Ambon, keduanya menuju kantor polisi Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dilakukan mediasi. Namun hasilnya tidak ditemukan, sehingga penahanan dilakukan sementara di Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso, KPYS, pada Jumat 20 Maret 2026, guna proses lebih lanjut. Sri berharap dengan ditemukannya terlapor serta adanya surat pernyataan tersebut, kasus ini dapat diproses dan memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah diajukan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.